perempuan itu tetap berdaya, bisa berdaya, lebih berdaya. Tapi kembali lagi ke fitrah, apalagi yang masih bersuami ya. Dampingi adalah definisinya perempuan rentan, di mana perempuan itu memang ada suami tapi suaminya mungkin sakit, tidak ada suami, meninggal atau berpisah, dan memang membutuhkan dukungan, artinya rentan ekonominya. Kemudian tadi kan perempuan tulang punggung keluarga. Kemudian juga perempuan korban kekerasan. Nah, itu yang memang kita dampingi, Pak Zul. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang luar biasa, hari ini kita kedatangan orang luar biasa, psikolog, praktisi Mbak Lia, Emalia Sri. Oh, kok ada Srinya ya? Siapanya, Mbak? Emalia Sumantri. Sumantri, kan ada kalimat Sumantri ya. Oke. Kita sengaja tertawa karena beliau ini adalah anak dari komika zaman tempo dulu ya. Iya. Sumantri ini nama panggung ya, Mbak ya? Nama bapak saya yang tetap ya, mudah-mudahan kalau ada kebaikan terkirim untuk beliau. Iya. Kalau ada keburukan cukup mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan ya sahabat ya, doakan ya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ingat kacamata, ingat hamkah, ingat 100 tahun jam gadang. Oh iya, pas banget ya. Pas banget ya. Pas banget, 100 tahun itu 2 itu bundernya ya. Iya, kan satu ya. Luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Kita maunya hari ini karena beliau ini di bidang perempuan ya, Mbak ya? Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukit Tinggi, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan pengaruh utamaan gender. Itu dia. Sekarang peringatan 100 tahun jam gadang. Ya, Pak Zul. Apa yang diikut sertakan perempuan di sini di bagian program apa nih, Mbak? Apa ininya? Kalau kami sebenarnya ada beberapa yang terlibat di peringatan 100 tahun jam gadang ini. Kemudian salah satunya juga kita mendukung sebuah komunitas internasional Minangkabau Literasi Festival. Itu ada satu sub acaranya, yaitu parade perempuan berbusana Minang sebanyak 1.000 lebih. 1.000 ya? 1.000 lebih, insya Allah nanti tanggal 6 Juni di pelataran Jam Gadang, siap sholat duhur ya. Nah, insya Allah boleh nanti sahabatnya Aspen berbondong-bondong menyaksikan kekayaan budaya Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, yang akan terrepresentasi dalam bentuk parade busana. Jadi busana ini memang busana tradisional yang dilestarikan oleh para bundo-bundo, para bundo kanduang, dan pesertanya, informasinya nih ya dari teman-teman IMLF itu sudah mencapai dari seluruh sebagian besar kabupaten kota di Sumatera Barat yang mengirimkan delegasinya. Ya, mudah-mudahan ramai. Silakan diramaikan tanggal 6 Juni setelah zuhur siang. Ya, ayo kita datang ya. Pelataran Jam Gadang ya. Pelataran Jam Gadang ya. Oke. Iya, siap. Mbak Lia, berarti sebagai psikolog yang konsen tentang pemberdayaan perempuan, dengan diikut sertakan perempuan kayak gini di acara 100 tahun Jam Gadang, seperti apa sudut pandang Mbak Lia nih? Menarik sekali pertanyaan Pak Zul nih, membuat saya berpikir nih ya. Ya, alhamdulillah ya berarti Pak Zul. Alhamdulillah berarti khususnya karena saya sudah 20 tahun lebih ya, lebih kurang tinggal di Sumatera Barat. Panggung untuk perempuan di Sumatera Barat itu sudah luar biasa menurut saya. Oke. Berangkat dari beberapa waktu yang lalu kami memperingati Hari Kartini, hari lahir Kartini. Iya. Terasa sekali tuh Pak Zul. Kalau saya kan udah ketahuan ya, medoknya kan nggak bisa hilang nih. Saya nggak bilang, banget. Saya nggak bakal bilang. Oh, nggak apa-apa. Nggak bakal bilang. Saya bisa menerawang kata hati Pak Zul. Yang penting saya tidak akan bilang Mbak Lia orang Jawa, enggak. Cuma medoknya itu kelihatan. Iya. Dan saya tidak akan sulit menghilangkan medok ini, dan itu akan menjadi branding saya juga. Jadi kalau belajar dari peristiwa atau sejarah Kartini itu, kalau di Jawa itu memang budayanya adalah perempuan itu di belakang gitu ya. Ada 3 itu urusannya perempuan kalau di Jawa dulu: kasur, sumur, dapur.
dapur, kan itu ya. Iya, iya. Tapi kalau di Minangkabau, setelah 20 tahun saya berinteraksi dengan budaya Minangkabau melalui di Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu sudah sejak tahun 2017. Kemudian bertemu dengan para bundo Kanduang. Kemudian belajar juga tentang budaya-budayanya Sumbang Dobaleh gitu ya. Iya. Saya terus terang terkagum-kagum Pak Zul. Iya, iya. Terkagum-kagum dengan adat istiadat Minangkabau itu yang sangat memuliakan perempuan, Iya. gitu. Bahkan kalau zaman dulu Kartini itu melakukan perbuatan perubahan, membuat perubahan melalui tulisan-tulisan suratnya di Sumatera Barat, itu sudah ada, saya lupa namanya Rasuna Said atau siapa ya yang membuat Koto Gadang itu ya. bukan yang membuat surat kabar, bahkan sudah membuat surat kabar. Artinya di Minangkabau ini perempuan itu sudah dari dulu diberi panggung untuk bisa mengekspresikan dirinya, mengaktualisasikan dirinya, sehingga sebenarnya kalau di Sumatera Barat ini ada bidang yang khusus mengampu pemberdayaan perempuan, itu kerjanya sudah tidak terlalu susah. Kalau menurut saya ya, tinggal mengingat-ingatkan saja kembali agar perempuan berdaya itu harus tetap, kalau saya harus tetap kembali juga ke fitrahnya, selalu mengingat fitrah-fitrahnya. Tapi kalau urusan berdayanya itu sebenarnya sudah dari dulu gitu. Kalau setelah saya belajar dengan para bundo di sini. Nah, jadi dengan adanya peringatan 100 tahun Jam Gadang ini, keterlibatan para perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian adanya kegiatan-kegiatan yang membantu para pemuda di zaman sekarang, perempuan-perempuan muda di Sumatera Barat melihat lagi adat istiadatnya, saya sih berharap secara pribadi khususnya untuk perempuan-perempuan Minangkabau, anak-anak kita, remaja-remaja kita, adik-adik kita, kembali lagi yuk belajar tentang adat istiadatnya, dan kembali lagi ke filosofi Sumatera Barat sendiri, adat Basandi Syara kan, Syara Basandi Kitabullah itu mudah-mudahan Pak Zul nggak malu nih yang ngomong orang Jawa. Enggak sebangga lah orang Jawa. Alhamdulillah. Nah, saya ikut bangga itu kalau ngomong itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengembalikan anak-anak kita, anak-anak remaja kita, supaya mereka juga akhirnya bisa berdaya, bisa terlindungi dari segala macam bentuk kekerasan, karena mempunyai pribadi yang lebih kuat lagi, karena Lebih budaya tangguh lagi gitu. Kalau di Sumatera Barat ini tempo dulu tidak hanya dapur sumur, bahkan juga sangkur, Mbak. Wah, ya Siti itu. Manglopo itu kan. Luar biasa. Ya. Sangkur itu kan. Betul, ada para ibu bundo-bundo yang mengumpulkan uang untuk beli pesawat. Dan juga langsung turun ke medan perang. Nah, itu. Siti Manglopo itu sebenarnya. Nah, itu kan itu bisa menjadi bisa menjadi pembelajaran untuk kita kan. Pahlawan-pahlawan perempuan di Sumatera, di Sulawesi itu memang terjun ke medan perang ya. Kalau yang di Jawa mungkin sedikit yang perang kali ya, tapi perangnya dengan tulisan. Artinya dari berbagai macam sejarah itu kita bisa memilih gitu, mau berperan di mana kita perempuan ini, mau di maju kalau mampu silahkan, tapi kalau saya bisanya di tengah-tengah, ayo. Artinya di setiap lini kalau kita bisa berpartisipasi, insya Allah akan bisa memberikan kontribusi positif ke kehidupan berbangsa dan bernegara. Waduh, udah ngomong negara iya, abdi negara. Mbak, berarti pemberdayaan perempuan dalam artian kita masih bias nih. Artinya apakah yang diberdayakan perempuan itu masalah ekonominya atau masalah pendidikannya, atau memang kayak gini, persoalan-persoalan perempuan dari persoalan yang Mbak Lia pahami selama, bukan dipahami ya, yang Mbak Lia tangani selama ini, apa yang membuat mereka tidak berdaya sehingga jadi korban begitu, Mbak? Oke.
Kalau yang kita lakukan pemberdayaan itu kan memang ada di berbagai sisi kehidupan, Pak. Ada di politik, ada ekonomi, ada di sosial. Oke. Jadi memang itu PR kami gitu untuk bisa memberdayakan para perempuan khususnya di Kota Bukit Tinggi dari segala itu tadi, ekonomi, politik dan sosial. Pendidikan termasuk nggak ya? Pendidikan mungkin bukan di bidang dinas kami ya. Bukan dinas ya. Tapi sedikit kalau melihat secara utuh pendidikan, termasuk sebenarnya perempuan itu tidak berdaya, ada nggak analisa perempuan yang tidak sekolah lebih rentan dibanding ini atau gimana? Oh, jadi maksud Pak Zul ini pendidikan akademis nih maksudnya Iya, pendidikan ya. akademis, Pendidikan akademis. Kalau kita karena definisi perempuan di sini adalah yang perempuan dewasa, usianya di atas 18 tahun. Oke. Nah, jadi asumsinya kalau itu kan bukan pendidikan formal lagi yang kita arahkan gitu. Oke. Tapi lebih ke pendidikan Skill. informal, soft skillnya Soft skill, life gitu skill, kan, life skillnya supaya dalam berkehidupan ini mereka bisa berdaya itu tadi secara ekonomi kah, secara sosial kah, secara Politik masuk politik ya? kah. Masuk. Tapi di Bukit Tinggi bagus loh, Mbak. Iya Kalau ya. nggak salah itu perempuan terberdayakan di politik itu cukup bagus nih. Ya. Ini menarik loh, Mbak. Orang Bukit Tinggi ini terkenal dengan orang Kurai, budaya Kurai yang di Maya itu ada istiadat ketat. Tapi menariknya adalah ketika perempuan turun di dunia politik, itu ternyata kalau nggak salah di dewan, kalau nggak salah nih ya, 8 orang yang duduk perempuan di legislatif. Di Kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi. Betul itu Pak Zul. Bali pernah dengar ya? Ya, Oke. ya, alhamdulillah itu Pak Zul. Artinya kita sebagai dinas pemberdayaan perempuan dari sisi pemerintahan itu sangat sangat support, sangat bangga dengan itu karena nanti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat rakyat itu akan disampaikan kepada para wakil rakyat, apalagi yang perempuan, karena kalau minim perempuan di dewan, di politik, itu khawatir kalau kebutuhan masyarakat yang dari sisi perempuan itu tidak terakomodir dengan baik, tidak tersampaikan dengan baik. Nah, ketika anggota dewan atau yang melaksanakan politik praktis itu ada memenuhi minimal yang perempuan, batas minimal kuotanya, nah itu kita bisa malah gampang bersinerginya, artinya mereka yang menyampaikan ide di masyarakat, kebutuhan masyarakat khusus yang perempuan, kita yang sebagai pemerintah membantu untuk memfasilitasi itu, jadi lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan para perempuan khususnya. Karena kan kalau kebutuhan perempuan itu mungkin tidak terpikirkan oleh bapak-bapak dewan. Nah, yang tahu tuh yang perempuan. Betul. Yang tahu itu perempuan. Misalnya nih sepele aja, misalnya Pak Zulia. Kita melakukan pembangunan fisik misalnya nih, bangunan fisik trotoar lah misalnya. Kalau bapak-bapak kepikir nggak tinggi trotoar itu bagusnya seberapa? Iya benar ya. Rok perempuan berapa? Iya benar. Itu hal kecil. Iya benar. Itu hal kecil. Iya. Belum hal-hal yang sudah sangat spesifik gitu kan, yang terkait dengan perempuan. Misalnya nih, ketika terjadi bencana, ya, perempuan itu membutuhkan, perempuan dan anak khususnya, betul. itu membutuhkan misalnya WC darurat, misalnya. Betul. Yang seperti apa WC yang bisa digunakan oleh perempuan? Iya. Bagaimana pengamanan perlindungannya? Betul. Itu tidak kalau nggak yang ngomong perempuan kayaknya nggak bisa, nggak ngerti, gitu, nggak ngerti. Yang seperti apa sih yang sebenarnya paling tidak memenuhi kebutuhan minimal. Nah, itu kalau untuk situasi darurat. Kalau untuk situasi tidak darurat ya contohnya itu tadilah yang sepele, yang fisik itu ya. Belum yang non fisik. Nah, itu masih banyak sekali. Nah, jadi dengan keterlibatan perempuan di Kota Bukit Tinggi yang aktif di politik, tugas kami di dinas adalah membangkitkan terus ini keterlibatan perempuan dalam politik supaya mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi. Tujuannya itu untuk membantu menyuarakan kebutuhan perempuan. Kami dari dinas, dari pemerintah akan lebih mudah melakukan aktivitas atau mengakomodir kebutuhan itu dari dukungan para anggota dewan juga, dan kebijakan juga nanti akan dibantu oleh
kan kalau dewan itu kan legislatif ya. Iya. Beliau akan membantu untuk mengawal regulasi-regulasi yang memang berpihak kepada kebutuhan perempuan. Gitu. Dan semoga kesempatan benar-benar dimanfaatkan baik. Ya. Ya kan? Karena bisa saja kesempatan ternyata lupa begitu kan, bisa saja Ya, kan, Mbak? kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang duduk di dewan Ya. tetap bisa menyuarakan kebutuhan-kebutuhan perempuan di Kota Bukit Tinggi. Kami akan dukung. Suara psikolog judulnya nih. Kalau tadi bukan psikolog lagi Pak Aida. Psikolog. Ya, psikolog. Ya, benar ya, Mbak ya. Ini menarik sekali, Mbak. Kalau kita bawa ke ini perempuan-perempuan, kalau sejauh ini Bukit Tinggi pemberdayaannya itu ada dihitung mungkin persen-persen nggak usah lah ya. Cuma meningkat secara pemberdayaan perempuan dari tahun ke tahun atau terpengaruh dengan berbagai kondisi atau gimana, Mbak? Kalau kebetulan kan saya masih belum 1 tahun ya bergerak di bidang pemberdayaan perempuan ini. Ya kalau dari berapa bulan terakhir sudah, karena itu signifikan dengan keterlibatan perempuan di dewan, cukup signifikan yang lebih banyak perempuan yang dilibatkan untuk dibangkitkan lagi ekonomi, sosialnya, politiknya, itu alhamdulillah sudah lebih bisa luas lagi jangkauannya gitu. Lebih luas lagi jangkauannya, termasuk kita libatkan, kita rangkul para mahasiswa putri, mahasiswa perempuan agar melek gitu ya, dengan permasalahan sosial dan bisa lebih meningkatkan lagi keterlibatannya. Jadi nggak mikirin dirinya sendiri, kita harus terlibat secara aktif, memberikan pikiran-pikiran, menyumbangkan pikiran dengan kelompoknya masing-masing organisasi. Jadi di mahasiswa kita juga dorong untuk aktif berorganisasi supaya mereka juga biasa untuk menyampaikan ide-idenya untuk membangun bangsa dan negara ini di porsinya masing-masing. Jadi kita tidak, ya seperti kita tahu lah sekarang kan katanya generasi strawberry lah, generasi sandwich lah, generasi apa lagi ya yang lunak-lunak gitu ya. Nah kita berharap di tahun bonus demografi yang katanya tahun 2045 itu kita tinggi-tingginya itu mempunyai generasi yang produktif, usia produktif, benar-benar mudah-mudahan produktif gitu Pak Zul. Nah kami garap dari yang perempuannya, generasi yang perempuannya, mudah-mudahan. Ya, semoga ya Mbak ya. Berarti kan kita kembalikan bahwa perempuan yang dimaksud di sini kan usia 18 ya Mbak ya. Di atas. Kalau di bawah sudah dibilang anak gitu ya. Oke. Apa sih persoalan utama dari yang menjadi persoalan hari ini di masyarakat tentang perempuan, apa sih Mbak? Isu yang paling utama apa sih? Isu yang paling utama di Bukit Tinggi. Kalau sudah perceraian tuh isu juga enggak ya? Enggak ya? Menarik itu. Hah? Menarik itu. Menarik gimana nih? Ini kan menarik itu. Gimana? Menarik untuk dijadikan pemicu kita bisa memberikan apa kepada perempuan supaya tidak sampai angka itu semakin meningkat. Karena informasi dari data dari Pengadilan Agama Bukit Tinggi, bukan kota ya. Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang untuk Kota Bukit Tinggi itu cukup tinggi Pak, dan angka perceraiannya. Nah, dan itu kebanyakan memang cerai gugat ya. Cerai gugat tuh di mana yang mengajukan permohonan cerai itu adalah perempuan. Ya. Perempuan. Konon cerita sahabat kalian nih, konon cerita perempuan kalau sudah berdaya dia meninggalkan tulang punggungnya. Apa iya? Karena dia nggak butuh lagi tulang punggung gitu Pak. Kalau saya pikir-pikir lagi, bener memang Rasulullah itu kan dulu waktu Isra Mi'raj ketemu di neraka itu kan kenapa banyak perempuan ya Allah gitu kan? Karena ya memang
mungkin karena perempuan ini dominan emosi ya, Ya. dibanding keperasaan dibandingkan logika. Setan tuh gampang banget ngelitikin, tuh suamimu gitu ya, anakmu tuh gitu, Iya. gara-gara suamimu tuh, gitu kan. Iya. Nah, jadi itu yang agak memprihatinkan. Maka saya merasa bersyukur berada di bidang ini sekarang. Paling tidak kita bisa mengingat-ingatkan gitu Iya, kan, iya. berbagi. Ketika seseorang perempuan itu berdaya, Iya. bukan berarti dia lalu melupakan fitrahnya. Iya, Nah, betul. kalau saya tuh seperti saya Jangan berharap adu domba seperti ya. itu. Jangan adu domba terhadap jangan bapaknya. adu domba, jangan pula nanti menyepelekan suami. Iya, iya. Bagaimanapun karena kita menganut agama Islam ya. Iya. Karena saya juga meyakini tuntunan itu, maka dalam Islam kan sebenarnya kan sudah diajarkan. Ya, saya bukan ustazah, tapi saya mencoba kita sama-sama menjalankan yang sedikit secara. Tapi gurunya dari ustazah, karena psikolog yang dengar-dengar ustazah gitu kan. Betul lah ya. Ya ini karena Ya. kesempatan dari Allah, dulu pernah Ya. juga menjadi tim konseling di Pesantren. bukan tim konseling di kepegawaian. Jadi di situ ada Buya yang mendampingi kami. Betul. Ya, betul ya. Memang ahli agama, jadi saya juga belajar dari beliau almarhum Buya Hilmi Khatib. Mudah-mudahan diterima semua amal soleh beliau. Nah, jadi kebanyakan perempuan-perempuan yang sudah berdaya mempunyai kecenderungan mudah digoda oleh setan, sehingga gampang menyepelekan suami gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi pemicu kenapa angka gugat cerai semakin banyak. Nah, jadi di bidang sekarang itu menjadi PR ya, menjadi PR bagaimana perempuan itu tetap berdaya, bisa berdaya, lebih berdaya. Tapi kembali lagi ke fitrah, apalagi yang masih bersuami ya. Beda konteksnya kalau memang perempuan, karena perempuan yang kita dampingi adalah definisinya perempuan rentan, di mana perempuan itu memang ada suami tapi suaminya mungkin sakit, tidak ada suami, meninggal atau berpisah, dan memang membutuhkan dukungan, artinya rentan ekonominya. Kemudian tadi kan perempuan tulang punggung keluarga. Kemudian juga perempuan korban kekerasan. Nah, itu yang memang kita dampingi Pak Zul di dinas kami. Tapi memang benar ya Mbak ya. Tapi ada yang menarik dari sini Mbak Lia, karena ini mumpung juga kemarin kita semangat kurban kan, bagaimana ketangguhan seorang Hajar kan. Iya. Iya, kayak ini bagus diulik Kisahnya dari situ ya. Sisi psikolognya bagus. Saya harus mau bacanya benarnya. Psikolog atau psikolog orangnya nih? Psikolog. Pak, log atau loh? Loh. Aduh, ini tulisannya log, psikolog tulisannya kan, Mbak? PSI. Ya, PSI KOLOG. Oke, tapi bacanya psikolog. Ya Allah, ya Nah, Rahman. mudah-mudahan nggak kebawa mimpi sama Pak Zul. Nanti malam-malam istrinya bingung kan, ngelindur sekolah. Mudah-mudahan nggak gitu ya. Akhirnya psikolog ya. Tapi ini menarik, diulik kesabaran seorang Hajar. Betul. Dan sebagai basic yang tadi ya Mbak, membuat ketangguhan para wanita dalam hal ini kan Mbak ya. Iya. Pemberdayaan perempuan tangguh kan. Iya, betul. Dalam kalau mengingat lagi kisah si Ibu Hajar ya, beliau diperintahkan sama suaminya pergi ke situ, nggak pakai babi Bu, berangkat Iya, gitu ya. berangkat gitu. Itu keimanannya luar biasa. Nah itu dia Pak ya. Nah, kadang-kadang kalau menurut saya nih ya, manusia itu cenderung overthinking kan. Overthinking. Bayangkan, apalagi perempuan. Enggak, saya nggak bilang itu. saya apalagi ya. Ya, kan saya perempuan, aku merasa ya. Oke. Tapi itu perlu penelitian. Penelitian. Apakah memang betul perempuan lebih overthinking daripada laki-laki? Ya. Kita cari nanti Kita cari penelitiannya di penelitiannya. podcast berikutnya. Ya. Sampai mana tadi Pak Zul? Iya. Siti Hajar ya. Iya, Siti Hajar, oke. Nah, patuh pada suami tanpa babi bu berangkat. Nah, kalau bayangkan kalau waktu itu Ibu Hajar overthinking ya. Kenapa lah Mas Ibrahim kok saya dikirim ke situ gitu ya. Padahal ternyata di balik itu ada kemudahan yang diberikan oleh Allah, kemuliaan yang luar biasa. Ya. Nah, mungkin itu yang perlu sekali-sekali lagi titiplah Pak Zul kepada para ustadz
ustadz ustazah mungkin bisa mengajarkan yang sejarah-sejarah Islam itu, khususnya yang perempuan-perempuan itu, perempuan-perempuan dalam Islam itu mungkin perlu itu, nanti mohon bantuan juga dari Kemenak mungkin, atau dari mana. Kalau ada kajian yang khusus perempuan, kita bikin seperti itu, secara untuk agamanya gini ya. secara sejarah kan kita jarang nih ya, kita jarang membaca. Kayak saya aja lah, sekolah bukan sekolah agama dulu ya, sekolah umum. Sekarang banyak mungkin ke buku-buku, tapi tidak semua orang itu cara pembelajarannya dengan membaca. Ada yang seneng didongengin, kalau ustadz tuh kan sering cerita gitu ya. Nah, mungkin bisa nanti di suatu waktu kita kolaborasi dengan pemberdayaan perempuan, mungkin satu momen, satu sesi untuk memberikan kesempatan kepada para ahli agama, ahli ustadz atau ustazah yang memberikan ini cerita-cerita sejarah perempuan-perempuan dalam Islam. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi, karena contoh itu tadi Pak Zul mengangkat cerita Ibu Siti Hajar yang dalam berkurban ini. Ya memang berkurban itu memang tidak gampang ya, seperti itu tadi, butuh kesabaran dan keikhlasan dalam. Kesabaran, keikhlasan, kerendahan hati. Hilang overthinkingnya dong. Hilang overthinkingnya, hilang overconfidence-nya. Confidence ya. Karena diuji dengan harta yang mungkin lebih tinggi daripada suami sedikit gitu kan. Nah, tapi kalau bisa belajar dari kisah-kisah itu, saya rasa akan lebih baik. Mudah-mudahan gugat cerai bisa berkurang. Ya, dan itu benar-benar ini. Tapi ada leluconnya nih, Mbak. Apa tuh? Kalau ditanya perempuan mau nggak seperti Hajar, kalau Mbak Lia mau nggak? Nah, overthinking lagi. Mikir dulu. Berat itu Pak Zul. Itu levelnya istri Nabi itu. Iya. Tapi ada orang kayak gini kan, Mbak. Ini ada lelucon juga pada ini kan. Mari kita belajar dari Hajar katanya. Yang jelas Hajar itu istri kedua itu. Ya. Nah, ini sudah berat itu, nih. berat lagi. Berat lagi itu. Tapi yang kita ambil adalah titik kesabaran ya. Kesabaran, istiqomah, keikhlasan. Keikhlasan, istiqomahnya kan dia bolak-balik gitu kan. Akhirnya dapat sesuatu. Jadi seorang perempuan, kalaulah tidak ada seorang perempuan secara syariatnya itu berlari untuk anaknya, kan itu ya. Kalau bapak-bapak lu nggak mungkin ada air di sini. Tapi kelebihan ibu-ibu itu lari aja dulu. Itu ada air, lari lagi. Itu ada air lagi. Sama kayak beli nih. Ini murah nih. Di mana nih yang tempat ini, kalau kita bilang Shopee promosi pula kita kan, ini lagi murah nih, kan nggak perlu, yang penting lari dulu kan. Tapi ada syariat dari perempuan yang harus kita ingat juga. Berkat Ibunda Siti Hajar itu air Zam-Zam sampai sekarang kayak ini kan, Mbak, dari usahanya, walaupun terbitnya dari anaknya gitu ya. Iya. Tapi kan dari ibunya juga yang gendong ke sana. Gendong ke sana, yang berlari-larian kayak gitu syariatnya. Oh, nggak digendong tuh ya, Nabi Ismail di satu titik aja ya. Ya ibunya berlari-lari kan, Mbak. Iya. Jadi hebat perempuan itu, Pak. Iya, perempuan tuh hebat Pak Zul. Pak Zul kalau nggak ada perempuan, nggak ada. Itu luar biasa. Luar biasanya ya. Ya, kita kan saling melengkapi. Saling melengkapi. Tidak saling harus berbangga lebih. Iya, betul. Tapi kuat-kuatnya perempuan tetap membutuhkan pendamping. Betul, Mbak. Dan laki-laki tanpa perempuan juga tidak ini. Laki-laki itu lemah sebenarnya. Iya, itu, Mbak. Iya. Ya, alhamdulillah. Makanya, terima kasih sudah diakui. Iya benar, Mbak. Makanya B.J. Habibie, Eyang B.J. Habibie, ketika istrinya meninggal, itu bukan bercerita tentang pesawat, ya kan? Dia bercerita tentang Ainun. Nggak ada mana lagi-lagi tanpa ini, Mbak. Ini panjang aja rambut atau ya, nggak ada. Ada Kelepek lagi nih, Mbak. Perempuan itu memang luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa nih, Mbak Lia. Ini perempuan ini banyak sisinya yang harus banyak. Kulik nggak cuma satu sisi. Sisi lain aja. Tapi saya menarik begini lah, Mbak.
Mestikah ketika perempuan-perempuan ini dengan budaya timur dan juga kita orang Sumatera misalnya kayak gini, kan juga ada momen-momen di ajang-ajang nasional yang pada akhirnya pemberdayaan perempuan gak ini, ketika ada ajang perempuan lomba tampil yang kita sebut aja lah Miss lah ya, maksudnya kita bukan menyenggol ini tapi kita fokus tentang perempuan ini. Gimana nih? Ini masuk pemberdayaan atau tidak nih Pak? Wah, ini berat pertanyaan nih. Ya, saat itulah kita harus berani memilih kalau menurut saya ya. Di satu sisi memang kita diberikan tadi ya panggung ya untuk aktualisasi diri, dan itu sangat diperlukan tidak hanya bagi perempuan, tapi setiap manusia punya sisi yang harus diaktualisasikan seperti yang dibilang oleh seorang tokoh psikologi namanya Abraham Maslow ya. Jadi ada hierarki kebutuhan manusia. Mulai dari yang paling dasar. Jadi bayangkan sebuah piramida Pak Zul. Dari bawah itu adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan biologis, misalnya makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan yang di atasnya lagi, kebutuhan untuk merasa dibutuhkan. Aktualisasi diri ya. Yang paling tinggi itu, paling akhir. Aktualisasi diri terakhir ya. Ya, di situ ada juga self esteem. Self esteem itu kebutuhan untuk dihargai gitu ya, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dimiliki, rasa dimiliki, dirindukan, itu kebutuhan manusia, itu kebutuhan dasar manusia. Yang paling akhir adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu adalah bahasa sederhananya begini. Seseorang perlu melakukan sesuatu, harus melakukan sesuatu dan merasa butuh melakukan sesuatu, di mana dia ketika melakukan itu merasa bahagia, walaupun mungkin misalnya tidak ada kompensasi apapun gitu. Walaupun mungkin lelah. Walaupun lelahnya hilang. Itu aktualisasi diri. Nah, di aktualisasi diri itu muncul ketika yang lain ini sudah terpenuhi. Kan itu namanya hierarki. Jadi kalau kebutuhan yang di bawah itu sudah terpenuhi dengan baik sesuai dengan standar kebutuhannya dia, maka akan bisa sampai ke atas. Tapi kalau yang di sini belum terpenuhi dengan baik, misalnya dia akan susah beraktualisasi diri ketika dia merasa lapar, kelaparan, kebutuhan untuk makannya nggak terpenuhi. Nah, kebutuhan makan bisa terpenuhi, nanti akan tumbuh lagi kebutuhan rasa untuk dimiliki dulu. Kalau saya nggak salah itu dimiliki. Kemudian untuk dihargai, dan ada lagi satu. Nanti mungkin pemirsa ini bisa dicari itu teori Abraham Maslow namanya. Nah, jadi kebutuhan aktualisasi diri itu sebenarnya kita kan sebagai manusia punya akal ya, punya akal. Kita bisa memilih sebenarnya mana yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Pak Zul, ketika ada ajang-ajang pemilihan ya, pemilihan yang mungkin ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan si seseorang itu, harusnya bisa kita memilih apakah kita memilih ajang itu atau tidak gitu, memilih jalur ajang itu atau tidak. Nah, ketika seseorang itu mungkin ada kebutuhan di bawahnya yang tidak terpenuhi, maka aktualisasi dirinya juga akhirnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini gitu. Nah, sebenarnya kan banyak sekali ajang-ajang yang bisa kita, ajang kompetisi ya, ajang untuk kompetisi, aktualisasi diri perempuan-perempuan ini bisa memilih. Nah, sekarang tinggal kembali lagi sebenarnya kepada si individu tersebut, si perempuan itu sendiri. Kalau tidak sesuai, ya sebaiknya sih tidak diikutin. Nah, itu juga kembali lagi kepada tujuan seseorang, tujuan individu itu sebenarnya apa gitu ya. Tujuan hidupnya ini sebenarnya apa? Aktualisasi diri yang seperti apa yang akan dia cari gitu. Apa yang membuat dia puas. Nah, nilai-nilai yang mewarnai dia, melatar belakangi dia itu yang akan menggiring seseorang itu larinya kemana gitu kan. Ya. Berarti kalau begitu Mbak, kalau kita lihat dari hasil-hasil sekarang itu ya memang antara pilihan ya gitu ya. Ya, kalau menurut saya sih seperti itu Pak. Sepakat, Mbak. Cuma memang dari sini kayaknya di pemberdayaan perempuan harus ada materi goal setting kayaknya Mbak. Betul. Sudah pasti sudah ada ya Mbak ya. Ya, karena kan ya. rumusnya adalah ketika gagal dalam merumuskan goal setting, ya kan? Dan rasanya nggak kecuali di kalangan psikolog ya. Di masyarakat tuh mau kemana, mau ngapain, mau apa, bahkan juga tidak jarang terjebak misalnya
dengan narna itu gitu kan, nah, narkoboy gitu kan. Karena sudutnya pandangnya jadi ini kan juga banyak perempuan kan, kita juga tidak nanti kan karena sulitnya ekonomi, kebutuhan ini lebih tinggi kan, pada akhirnya terjebak narkoboy lah ini kan juga eksploitasi ini juga eksploitasi berarti Mbak ya? Bisa ke arah, kalau menurut saya sih bisa ke arah eksploitasi ya, kecenderungan ke situ lebih terbuka jadinya ya. Kita khawatirkan seperti itu. Padahal sebenarnya eksploitasi itu kan juga bertentangan dengan undang-undang kita ya. Masalahnya sekarang dari sisi perempuan yang terlibat kan sebenarnya perempuan dewasa, di mana seseorang yang sudah dewasa itu harusnya sudah bisa mengambil satu pilihan yang memang bisa mereka pertanggungjawabkan, mereka yakin dengan pilihan itu dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya gitu. Menanggapi yang Pak Zul tuh, berarti kita harus mengajarkan perempuan untuk menentukan goal setting gitu ya. Itu sebenarnya kita sudah melakukan usaha-usaha, upaya-upaya dari dinas, aktivitas atau kegiatan yang terus membantu masyarakat untuk bisa lebih mahir dalam kompetensi dirinya gitu ya. Salah satunya program kita kan ada program sekolah keluarga itu. Oh iya, sekolah keluarga ya. Di sekolah keluarga yang periode saat ini namanya sekolah keluarga gemilang tuh Pak Zul. Jadi kita dari dinas bekerja sama dengan para ahli. Di situ ada psikolog, para psikolog, ada para tokoh adat, kemudian para praktisi baik itu di bidang ekonomi, hukum, kemudian lingkungan, aktivis lingkungan. Kita menyusun modul yang pembelajaran. Kemudian itu yang akan diberikan para fasilitator kepada para peserta sekolah keluarga. Jadi di situ ada materi yang namanya misalnya motivasi diri. Nah, itu diajarkan masyarakat atau peserta sekolah keluarga itu untuk menyusun target, belajar menyusun target yang spesifik, yang smart ya, spesifik, measurable, A-nya itu achievable, R-nya itu pokoknya realistis ya kalau nggak salah, T-nya itu time bound, realistik nanti. Jadi artinya memang terukur, bisa dicapai dengan memungkinkan untuk dicapai, realistis. Nah, jadi salah satunya itu. Kemudian memang diajarkan untuk hal-hal yang lain yang memang berkaitan dengan pengasuhan, bagaimana juga dengan berinteraksi dengan pasangan. Nah, itu juga sudah diajarkan, dan memang ke sekolah keluarga ini mayoritas sampai saat ini masih perempuan pesertanya, masih ibu-ibu pesertanya. Mbak Lia tahu kenapa? Kenapa? Bapak-bapak itu egonya tinggi. Sekolah-sekolah apa itu? Mungkin. Awakku. Tapi ada laki-laki, tapi memang masih sedikit ya. Apalagi kalau bapak-bapak ini, kami ini menganggap serba tahu nih Mbak. Itu kan urusan ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan nanti yang dari bapak-bapak bisa dibantu oleh dari Kemenak mungkin. Ini bagus nih Mbak. Kolaborasi ini cukup bagus nih. Sinergi itu ya Mbak ya. Kayak tadi kan Mbak, misalnya masalah sosial. Aspen nanti di bagian apa ikut begitu kan Mbak? Ya kan Aspen ini kan juga masih belum banyak yang kenal nih. Iya, makanya kan kalau orang terkenal sudah kita undang, Aspen ikut terkenal. Amin. Ya, saya kemarin agak telat aja mau ngajak-ngajak orang ya kurban di Aspen. Jangan lupa tahun depan kurbannya di Aspen ya. Nanti bisa pesan rendang. Ya Allah ya Rahman. Kalau sekolah ini tahu apa yang kita maksud gitu. Ini psikolog atau marketing ya? Kayaknya merangkap deh. Aduh Mbak, ini keren Mbak. Seorang sekolah mestinya butuh ruang dengar juga nggak Mbak? Wah, semua pertanyaan Pak Zul menarik ya. Tadi masalah gugat cerai udah terjawab tadi Pak. Terjawab Mbak. Kita butuh waktu nih, sekolah ini waktu. Masalah aktualisasi diri udah.
apa tadi yang burung dengar. dengar. Itu pernah kami bahas tuh Pak. Pernah dibahas ya? Pernah dibahas antara psikolog dengan psikolog. Iya. Ah, Oke. Maksudnya saya dengan suami saya. Oh iya, Saya psikolog juga. psikolog juga betul ya. Nah, psikolog itu kalau udah ketemu sama psikolog senangnya ngomong Pak. Oh gitu. Karena waktu bekerja sudah disuruh diem, mendengar orang kan. Iya, betul, Nah, betul. kan psikolog juga orang. Iya, iya. Nah, perlu cerita juga. Iya, kosakatanya apalagi perempuan ya. Nah, Kosakatanya banyak keluar ya. Gak usah psikolog, kalau judulnya perempuan pasti ngomongnya lebih banyak, ya kan? Aduh. Dia memang butuh didengarkan, kan masih manusia. Iya, iya, iya. Nah, itu sebagai ajang untuk penyeimbang diri ya, kalau Iya, iya. bahasa psikologinya itu untuk katarsis ya. Iya. Kalau kita tidak mengeluarkan yang berapa ratus ribu kata, nanti khawatirnya malah di tempat di tempat praktek jadi tidak bisa mendengarkan dengan Ngomel-ngomel, baik gitu ya. atau tidak fokus gitu kan, tidak konsentrasi, akhirnya bisa salah memberikan masukan ke orang, memberikan saran. Yang di tempat bekerja juga jadinya kacau untuk memanage kantornya dan timnya. Ya, jadi tetaplah kalau walaupun psikolog tetaplah butuh pendengar yang baik. Iya. Pendengar yang baik itu adalah pendengar yang tidak berbicara. Oke. Oh gitu, pendengar baik, pendengar tidak bicara. Berbicara tapi sekali oh gitu ya. Gitu ya. Padahal dia juga tahu ilmunya begitu ya. Oke. Ini tips nih buat Pak Zul nih. Siap. Kalau istrinya pengen cerita, cukup gini dengarkan tapi jangan ndak ngomongnya Oh, gitu ya. Terus gimana? Oh gitu ya Mbak ya. Siap. Ayo Mbak, kasih tip lagi nih Mbak. Oh gitu. Oke, Iya oke. maaf, Masya Allah, Subhanallah. Itu perlu itu. Senang perempuan Mbak? Seneng gituin aja. Gitu ya. Udah hilang capeknya, udah langsung mau dibikinin kopi, Pak. Itu tips untuk ini juga krunya Pak Zul. Iya. Oke deh Mbak. Ini menarik sekali nih Mbak. Karena bicara itu kita peringatan 100 tahun jam gadang, maka simbol jam gadang itu kan adalah jamnya kan Mbak. Jam berputar, waktu masa terus berputar begitu ya. Tanpa terasa sudah 3/4 jam kita terbang dalam Iya, pembicaraan ini Mbak. Masya Allah. Pengen lebih lama Pak. Iya, makanya kayak ini. Karena di belakang jam gadang itu juga ada perempuan, Siapa Mbak? Ratu. Iya benar. Yang Artinya sampai saat ini kita masih belum tahu kenapa Iya. kok sampai menghadiahkan jam gadang. di Bukit Tinggi oleh Ratu Wilhelmina ya. iya. Itu masih Besok pertanyaan. berarti kenapa kita harus kayak gitu kan Mbak? Berarti yang penasaran Mbak Lia nanti dari sini edukasi buat para sekolah ini. Sekolah apa tadi? Tentang apa nih? Gemilang. Oh, sekolah keluarga Gemilang. Jadi Tentang apa maksudnya nih? Jangan tentang jam gadang loh ya. Enggak, itu enggak, tentang perempuan. mungkin dari pariwisata atau dari mana itu yang mungkin silakan Pak Zul undang lah. Iya. Kenapa kok Ratu Wilhelmina itu menghadiahkan jam gadang ke Bukit Tinggi? Iya, kalau Mbak Lia itu cukup tentang pemberdayaan perempuan. Ya. Mudah-mudahan. Tapi Mbak Lia, ini baru pembukaan ya. Hah? Pembukaan? Kalau kemarin itu perkenalan podcast, ini pembukaan. Besok baru materi. Ada episode berikutnya. Iya, episode Ya. berikutnya. Orang jadi ini, ayo tanyakan dulu di sini apa yang mau ditanyakan, nanti kita bahas ya, Mbak ya. Benar nggak? Kayak gitu. Masya Allah. Oh, iya. Mudah-mudahan lah. Iya, jadi ayo tanyakan apa yang mau ditanyakan, nanti kita coba bahas sekaligus bisa pertanyaan ini bisa di ini kan, Mbak. Kalau Mbak Lia nggak di seminar nggak semua ngerekam kan? Orang sudah terpana aja dengan materi lupa ngerekam, kenapa nggak direkam? Ya, terima kasih Pak Zul sudah Siap. mengundang ke sini. Jadi ini bagian dari channel untuk menyampaikan pemberdayaan perempuan. Boleh. Idenya baru keluar. Iya, baru kayak beberapa gitu. detik ini. Baru Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Zul. Iya, Mbak Lia. Jadi Mbak Lia di sini channel kita untuk menyampaikan ini, Mbak. Karena kenapa? Kayak tadi tidak semua perempuan sempat juga mendengar saat ini gitu ya. Tapi kalau kita rekam sambil jalan, sambil ini diputar Sambil begini, masak, sambil gitu masak ya. gitu. Tapi Mbak Lia bersedia kan? Insya Allah. Saya yakin Insya tadi Allah. marketing terhadap kurban dan randangnya udah itu ya, Mbak ya. Udah masuk ya? Udah masuk. Oke Mbak Lia, tanpa ini coba kita hentikan sementara pembicaraan ini. Mungkin closing statement Mbak Lia di penghujung ini. Closing statement, jangan
jangan males-males dengerin Aspen ya. Karena di sini di podcast yang para tamunya Aspen ini, insya Allah kita bisa mendapatkan inspirasi. Kadang-kadang saya juga penggemar podcast Pak Zul. Oh iya. Tidak hanya Aspen, Ya, oke. tapi podcast yang lain itu kadang-kadang ada hal-hal yang memang menginspirasi kita. Jadi kesempatan untuk kita semua memanfaatkan teknologi ini kan Oke. nanti tayang di YouTube ya. Iya, Mbak, iya. Nah, jadi kita manfaatkan teknologi ini untuk menambah ilmu, menambah pengalaman, referensi untuk bisa kita menjadi individu yang lebih baik. Oke. Jadi untuk pengalaman itu tidak harus mengalami dulu, kita bisa memanfaatkan pengalaman orang lain yang banyak juga dibagikan di podcast di media-media yang sudah kita miliki yang sekarang ini. Nah, ini manfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu aja mungkin Pak. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa, kembali insyaallah bersama kita. Ya kayak tadi ya. Ayo kita nanti kita review pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati yang mungkin waktu seminar nggak tersebutkan gitu ya. Kan kadang-kadang pertanyaan sederhana loh Mbak, tapi segen gitu ya. Ya, bisa. Tapi bagi kita terlihat sederhana kan. Bagi orang banyak terlihat sederhana. Tapi bagi orang-orang tertentu, ini kan ilmunya Mbak Lia kayak kita aja. Baik Mbak Lia, terima kasih. Ya. Semoga sehat dan berkah selalu. Amin, amin. Yang jelas kayak Amin, tadi ya kata Rabbal kuncinya terima kasih. Ternyata ajakannya ternyata buat Aspen lagi. Berarti dari sekarang kita deklarasikan Mbak Lia channel untuk psikolog bersuara. Akhirnya saya Zulfahmi Adi Saya Malia. mengucapkan terima kasih. Akhirnya kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.